Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Kamal MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran tematik. Pada kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Vita Ulfani dengan NIM 2318096, Suhana Melisa 2318097, Rifa Nindi Nur Hafifah 2318100, Naila Rahma Maula 2318101 dan juga Sukmawati Karyani dengan NIM 2318107. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memberikan sedikit penjelasan yaitu tentang model pembelajaran terpadu model jaring laba-laba yaitu The Webbed Mobile. Dalam materi kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Yang kedua, karakteristik pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tematik model jaring laba-laba. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Yang kelima, contoh implementasi pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemakalah untuk menyampaikan materinya. Ya, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan sebagai pusat pembelajaran yang dijadikan dalam beberapa kegiatan dan bidang pengembangan. Istilah model jaring laba-laba digunakan untuk nama model karena bentuk rancangannya memang seperti jaring laba-laba yang dibuat oleh laba-laba dengan tema yang diperbincangkan sebagai pusat atau laba-labanya. Berdasarkan tema tersebut ditemukan sub-sub tema sehingga akan memperjelas tema utama dengan menggunakan beberapa aspek kemampuan dasar yang ingin dikembangkan. Jadi, model jaring laba-laba terimplementasi melalui pendidikan tematik sebagai pemandu bahan atau kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan ini, tema dapat mengingatkan kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Pembelajaran terpadu tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswanya. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu karakteristik pembelajaran model jaring laba-laba. Karakteristik model jaring laba-laba atau Webbed ada 2. Yang pertama, adanya pandangan secara keseluruhan dalam suatu tema yang dapat membentuk jaringan dari berbagai bidang pengembangan. Yang kedua, menggunakan pendekatan tematik yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut pada masing-masing bidang pengembangan. Di samping itu juga ada karakteristik pembelajaran model jaring laba-laba. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, yang kedua memberi pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai dengan minat bakat siswa, dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Untuk kelebihannya, yang pertama, ada kekuatan motivasi yang berasal dari proses penentuan tema yang diminati oleh anak-anak, ditentukan bersama oleh guru dan anak-anak melalui percakapan atau diskusi ringan. Setiap anak dapat mengusulkan tema-tema yang menarik perhatiannya dan melihat apakah sebagian besar teman-temannya juga berminat
dengan tema tersebut. Ini merupakan motivasi intrinsik yang sangat menguntungkan bagi proses pembelajaran. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif mudah dilakukan para guru, termasuk guru TK pemula. Model jaring laba-laba cukup mudah dilaksanakan oleh para guru, termasuk oleh guru-guru yang belum berpengalaman karena model ini sangat alamiah dengan adanya tema. Jadi pembelajaran juga berlangsung alami seperti layaknya interaksi antara anak-anak dengan orang dewasa pada situasi informal. Yang ketiga, mempermudah perencanaan kerja tim karena semua anggota tim atau guru sebagai pengembang dapat bekerja sama untuk mengembangkan semua bidang atau aspek pengembangan melalui satu tema saja sehingga tidak terjadi ketumpang tindihan dalam materi pembelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik memberikan kejelasan payung yang akan memotivasi anak maupun guru. Digunakannya satu tema saja sebagai payung atau pusat minat sangat sesuai dengan cara berpikir anak yang masih holistik. Hal ini menjadi dasar diperlakukannya pembelajaran secara terpadu. Yang kelima, model ini juga memudahkan anak untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda, namun saling terkait dalam satu tema. Yang keenam, pada model ini, sekat-sekat antara berbagai bidang pengembangan yang berbeda tidak tampak dengan jelas karena dibungkus dalam satu tema. Hal ini memudahkan anak untuk mengikuti proses belajar karena alur pembelajaran mengalir dengan luas, tidak terkesan meloncat-loncat. Sedangkan kekurangan model jaring laba-laba, yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua, dibutuhkan waktu dan pikiran untuk mengaitkan setiap tema dengan sumber belajar yang tersedia dan beradaptasi dengan model ini. Yang ketiga, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal dan kurang bermakna bagi anak dan hanya sebagai tema yang artifisial. Yang keempat, pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran terpadu model jaring laba-laba. Langkah-langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan jaring laba-laba dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dengan mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, dengan mengidentifikasi tema dan juga subtema dan memetakan dalam jaring tema. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan juga subtema. Yang keempat, dengan menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Dan juga yang terakhir dengan menyusun rencana kegiatan harian. Untuk poin yang kelima adalah contoh implementasi dari pembelajaran model jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu menggunakan model jaring laba-laba ini dimulai dengan menentukan tema. Di sini tuh contohnya adalah tema keluarga. Dari tema ini nanti dikembangkan menjadi sub-sub tema yang ada beberapa mata pelajaran, yaitu misalnya adalah IPA, yaitu dengan standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kemudian mata pelajaran yang kedua adalah IPS, yaitu dengan standar kompetensi, mendeskripsikan lingkungan rumah. Jadi siswa itu diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing itu seperti apa. Kemudian untuk mata pelajaran matematika yaitu dengan standar kompetensi, mengenal bangun datar, yaitu siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, yaitu misalnya di rumah itu ada televisi yang berbentuk persegi panjang, ada bola yang berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan standar kompetensi, menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah.
Jadi siswa itu diajarkan untuk mengikuti tata tertib di rumah dan juga saling bekerja sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Jadi dari keempat mata pelajaran tadi itu sangat saling berkaitan atau berhubungan, sehingga menjadikan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja pemaparan makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.